Selamat datang di Sukor Makro Update. Dari Amerika Serikat, inflasi di AS turun dari 2,6% year on year ke 2,5% di bulan Agustus. Dengan laju inflasi inti stagnan sebesar 3,2% year on year. Inflasi umum terus menurun untuk bulan kelima berturut-turut, menandakan level terendah sejak Februari 2021. Inflasi energi yang dipengaruhi oleh harga minyak juga tercatat turun 4%. Dengan ini, ruang untuk pemangkasan lebih agresif akan semakin lebar untuk The Fed agar menghindari perlambatan ekonomi lebih lanjut. Pekan ini, pasar obligasi Amerika Serikat menguat, tercermin dari imbal hasil US Treasury 10 tahun yang sempat turun ke 3,6% pada pekan ini untuk kali pertama sejak Mei tahun lalu. Pergerakan ini dipicu oleh data pasar tenaga kerja yang semakin menunjukkan pelemahan. Kemudian penurunan ini juga menunjukkan bahwa pelaku pasar sudah sangat bullish bahwa The Fed akan segera memangkas suku bunga pekan depan tanggal 18 September. Secara konsensus, pemangkasan pada bulan September ini memiliki probabilitas 132,5%. Artinya, ada potensi bahwa pemangkasan pertama oleh The Fed bisa lebih dari 25 basis point. Beralih ke China, inflasi China tercatat sebesar 0,6% year on year, di bawah ekspektasi pasar 0,7%, dan secara bulanan hanya tumbuh 0,4%. Harga produsen juga deflasi lebih dalam sebesar 1,8% year on year dari bulan lalu sebesar 0,8%. Data inflasi inti menunjukkan harga konsumen tumbuh lebih rendah di berbagai sektor. Terlebih, deflasi harga produsen yang dalam disebabkan lesunya tingkat permintaan terhadap barang dan jasa di China yang menyebabkan oversupply dari barang dan jasa. Dapat disimpulkan bahwa data-data terakhir di China menunjukkan tekanan deflasi yang cenderung menguat, terlebih harga energi sedang mengalami penurunan. Di sisi lain, neraca perdagangan China mencatatkan surplus lebih tinggi sebesar 91,02 miliar US dollar pada bulan Agustus dari 84,65 miliar US dollar di bulan sebelumnya. Ekspor tumbuh 8,7% year on year dari 7% di bulan Juli. Meski ekspor meningkat, industri manufaktur di China masih tertekan. Dapat dilihat dari tren PMI manufacturing yang terus terkontraksi. Terlihat data terakhir masih menunjukkan outlook yang mixed untuk kuartal 3 2024 ini. Dari sisi impor, China mencatatkan pertumbuhan yang menurun disebabkan produksi manufaktur sedang surplus sehingga mengurangi kebutuhan impor. Hal ini tercermin dari tren laju impor barang dari China ke Indonesia yang terus menanjak. Mempertimbangkan data inflasi terakhir di China, jika tekanan deflasi terus berlanjut, kemungkinan berdampak pada penurunan permintaan ekspor barang Indonesia ke China. Ini akan sedikit mengganggu term of trade Indonesia dan China yang merupakan mitra dagang utama Indonesia. Patut dicermati data neraca perdagangan Indonesia bulan Agustus yang akan keluar tanggal 17 September pekan ini. Beralih ke domestik, penjualan eceran tumbuh 4,5% year on year pada bulan Juli, dengan indeks penjualan real diperkirakan tumbuh 5,8% untuk bulan Agustus. Pertumbuhan pada bulan Juli didorong oleh penjualan kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta BBM. Pada bulan Agustus juga diperkirakan didorong oleh kelompok barang yang sama. Peningkatan ini didorong oleh momen perayaan kemerdekaan RI yang mendorong penjual eceran melakukan pemotongan harga dan bentuk promosi lainnya. Berdasarkan pola hasil survei ekspektasi harga, dapat dilihat tekanan inflasi kemungkinan akan kembali menanjak pada bulan Oktober nanti. Beralih ke Eropa, kebijakan moneter ECB atau European Central Bank memangkas suku bunga dari 4,25% ke 3,65% sesuai konsensus. Ini menandakan pemangkasan kedua pada 2024. Imbas dari pelemahan ekonomi Eropa dan laju inflasi yang terus melandai mendekati target bank sentral. ECB juga memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Eropa pada 2024 dari 0,9% ke 0,8%. Kedepan, dengan harga energi seperti harga minyak dunia yang terus menurun, inflasi di Eropa dapat semakin turun mendekati target 2%. Jika The Fed mulai memangkas suku bunga di September ini, maka ruang untuk ECB memangkas suku bunga lebih agresif lebih lebar. Pekan depan akan ada data-data penting yang keluar. Yang pertama, neraca perdagangan Indonesia bulan Agustus. Yang kedua, pengumuman hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Yang ketiga, keputusan suku bunga The Fed. Yang keempat, keputusan suku bunga Bank Sentral China.